Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Missing someone. Rongji yang cantik dan manis merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Dia terlahir dalam keluarga sederhana yang tinggal di kota Jujiang, Cina. Ayahnya seorang tentara yang setelah pensiun membuka sebuah lahan pertanian sebesar 3 hektar sebagai mata pencarian utama. Selain terkenal dengan kecantikannya, Rongji juga anak yang cerdas dan selalu mendapat nilai bagus di sekolah. Sejak remaja, hampir semua warga desa menduga jika dia akan memiliki masa depan cerah. Walaupun banyak pemuda yang mulai berdatangan untuk melamar, tetapi tidak satupun yang berhasil mendapatkan hatinya. Rongji memang sedikit pemilih karena baginya untuk menjadi pendamping tidaklah cukup hanya dengan modal tampang saja. Setamat sekolah menengah teknik, karena berbagai alasan, Rongji yang baru berusia 19 tahun memutuskan untuk tidak melanjutkan ke bangku kuliah. Dia memilih bekerja sebagai guru SD karena pada masa itu ijazah SMA sudah lebih dari cukup untuk mendapat pekerjaan. Pada satu waktu, kepala sekolah yang merupakan atasannya mengundang Rongji untuk datang ke pesta pernikahan putranya. Sang kepsek mengundang banyak tamu yang berasal dari berbagai kalangan. Saat itu Rongji yang datang dengan pakaian serta tampilan menawan, bahkan tampak jauh lebih cantik dari sang mempelai. Dengan cepat kehadirannya menarik perhatian banyak orang, sehingga banyak tamu-tamu pria mengajak berkenalan, yang salah satunya bernama Fa Ziying. Walaupun Ziying menyadari jika wajahnya jauh dari kata tampan, namun dengan percaya diri dia mendekati Rongji dan sepanjang pesta berusaha mengajak ngobrol. Dia menceritakan masa lalunya yang terdengar hebat, sehingga Rongji merasa sangat takjub. Namun di balik semua itu, apa yang diceritakan Ziying hanyalah kebohongan. Pria bermulut besar itu adalah seorang pembual yang baru bebas dari penjara. Dalam 8 tahun, pria itu telah beberapa kali keluar masuk bui karena kasus pencurian, perampokan, dan pemerkosaan. Selain itu, dia juga terkenal di lingkungan dunia bawah tanah dan juga sudah menikah serta memiliki seorang putri. Setelah pesta selesai, dengan memakai jurus buaya darat, Ziying menawarkan diri untuk mengantar Rongji pulang, yang tawaran tersebut tentunya ditolak oleh gadis itu. Namun Ziying yang tidak hilang akal, entah bagaimana caranya, berhasil menemukan alamat rumah Rongji. Dan setelahnya, dia selalu muncul tanpa diundang, tepat seperti jelangkung kurang sajen. Walaupun dengan wajah seada-adanya, tetapi Ziying tidak bisa diremehkan begitu saja. Karena di balik kekurangannya, pria itu memiliki kelebihan lain, yakni bermulut manis berbisa. Dia bisa bersikap bagaikan hamba sahaya, yang bersedia melayani ratunya dengan setia, atau lebih tepatnya bermuka tembok. Dan tanpa lelah, setiap harinya dia datang ke rumah Rongji, dengan alasan mengajak gadis itu bermain sepeda listrik, yang entah dari mana dia dapatkan. Rongji yang belum pernah mencoba sepeda berjenis itu tentunya tertarik untuk mencoba, hingga di hari-hari berikutnya mereka sering kali hangout. Dan perlahan hati gadis itu pun melunak karena dia mulai tertarik dengan Ziying yang sangat perhatian. Ketika keluarga Rongji mengetahui hal ini, mereka tentunya tidak senang karena mengetahui reputasi buruk pria itu. Namun Rongji yang terpana asmara sepertinya sudah dibutakan oleh cinta. Seperti yang disukai para wanita, Ziying adalah pria yang royal serta murah hati. Dengan penghasilannya sebagai anggota geng, dia memanjakan Rongji serta memberikan apa yang diminta gadis itu. Rongji yang memiliki gaji standar sebagai guru, pada akhirnya berhenti bekerja karena lebih suka dibiayai oleh kekasihnya yang bergaya hidup hedon. 3 tahun kemudian, saat terjadi perang antar geng, Ziying melukai lawannya dengan menggunakan sebuah tombak. Takut akan ditangkap, dia pun memilih untuk segera kabur. Namun karena khawatir meninggalkan pacarnya yang sangat cantik, dia pun membawa kabur Rongji yang saat itu telah berusia 22 tahun. Mereka kabur ke kota Shenzhen, yang disinilah masa depan Rongji seketika berubah menjadi kelam
karena pasangan ini mulai bersekongkol untuk melakukan tindakan kriminal. Agar tidak bisa dilacak, Rongji mengganti nama dengan mencuri identitas seorang wanita bernama Chen Jia yang kebetulan berwajah sangat mirip dengan Rongji. Di sana, pasangan ini berharap akan memulai hidup baru. Namun karena sulit mendapatkan pekerjaan, Rongji pun memilih untuk bekerja sebagai wanita pendamping di sebuah klub malam. Pada satu waktu Ziying yang butuh uang banyak merampok seorang pria kaya. Dan karena takut ketahuan, mereka berdua segera kabur ke kota Nanjang. Di sini mereka tinggal di rumah sewaan dan Rongji kembali bekerja sebagai penerima tamu di sebuah klub bernama Philharmonic. Klub tersebut dipenuhi dengan pria-pria kaya hingga pasangan ini memiliki ide untuk mencari pria kaya yang akan dirampok. Korban pertama bernama Siong yang berhasil dirayu dan diajak pergi meninggalkan klub untuk dibawa ke hadapan Ziying yang telah menunggu di tempat sepi. Mereka berhasil mengambil kalung emas dan sejumlah uang. Namun ketika menemukan kunci rumah Siong, tiba-tiba keduanya mengancam pria itu untuk menunjukkan alamat rumahnya. Setelah mendapatkan informasi, Ziying pun mencekik Siong menggunakan tali hingga pria itu tewas di tempat. Saat berada di rumah Siong, mereka menyandra istri dan putrinya yang masih berusia 3 tahun. Dan di sana mereka mengambil emas, uang perak, obligasi, dan benda-benda berharga lainnya. Sama seperti sebelumnya, dibantu oleh Rongji, Faziying juga membunuh istri dan putri Siong. Ketiga jasad tersebut dimasukkan ke dalam 3 kantong sampah besar dan ditinggalkan di rumah itu. Pada awalnya Rongji yang khawatir, demi menghilangkan jejak, mengusulkan untuk membakar rumah itu. Namun berhasil dicegah oleh Ziying sebelum akhirnya mereka kabur dari kota Nanjang. Jasad Siong dan keluarganya ditemukan beberapa hari kemudian atas laporan tetangga yang mencium aroma busuk dari rumah keluarga itu. Berdasarkan kesaksian beberapa orang yang melihat mereka di klub, diketahui jika di malam itu Siong pergi bersama Rongji. Walaupun polisi berhasil menemukan rumah wanita itu, tetapi mereka gagal menangkapnya karena Rongji menggunakan identitas palsu. Sedangkan Chen Jia si pemilik identitas asli. Saat dipertemukan dengan pemilik rumah sewaan Rongji, sang pemilik rumah mengatakan jika Chen Jia yang dikenalnya adalah orang yang berbeda. Setahun setelahnya, ketika semua hasil rampokan telah habis digunakan untuk berfoya-foya, mereka pun memilih untuk sementara waktu tinggal di kota Wenzhou yang berada di provinsi Zhejiang. Di sini, Rongji kembali mendapat korban bernama Liang yang berhasil dibujuk dan membawa Rongji pulang ke rumahnya. Tanpa setahu Liang, Ziying yang sudah mengikuti mereka saat itu telah berada di depan pintu rumah pria itu. Seketika dia menerobos masuk dan menyergap Liang serta mengikatnya. Tetapi sial bagi mereka karena Liang tidaklah sekaya penampilannya. Di rumah itu tidak ditemukan uang ataupun benda berharga sehingga keduanya memaksa Liang untuk menelpon seseorang atau kenalan yang akan menebusnya. Liang pun menghubungi tunangannya bernama Liu yang segera datang dengan membawa sebuah buku tabungan. Saat itu, Rongji tidak saja mengambil buku tersebut, tetapi juga menjarah barang-barang yang dipakai Liu sebelum akhirnya pergi ke bank untuk mengambil uang. Ketika berada di bank, sang teller sempat bertanya, mengapa bukan Liu sendiri yang mengambil uangnya? Namun dengan tenang, Rongji mengatakan jika Liu sedang memiliki urusan lain dan meminta dia untuk mewakilkannya. Karena peraturan di masa itu, mengambil uang bisa saja diwakilkan, sehingga proses penarikan uang berjalan dengan sangat mulus. Setelah mengantongi semua uang, dia pun menghubungi Ziying dan memerintahkan untuk melenyapkan pasangan itu. Ziying pun mencekik kedua korban, yang kemudian jasadnya ditinggalkan begitu saja. Karena gaya hidup yang boros serta hedon, tidak sampai setahun mereka kembali kehabisan uang dan tidak sanggup membeli makanan. Kali ini, keduanya memutuskan pindah ke kota Changzhou untuk mencari mangsa baru. Seperti sebelumnya, Rongji menjebak pria kaya yang didapatnya dari sebuah bar. Dan di malam itu, dia berhasil membawa seorang pria bermarga Liu yang kemudian diikat dan disekap di sebuah rumah sewaan. Namun kali ini mereka membebaskan Sandra setelah istri Liu membawa uang tebusan sejumlah 150 juta dan pasangan itu
segera kabur ke kota Wenzhou. Menurut kesaksian Liu, Rongji yang berwajah cantik adalah wanita yang menakutkan. Dengan tersenyum manis sambil bernyanyi-nyanyi kecil, dia mampu mengancam nyawa orang lain. Bahkan ikatan di tangan Liu yang sangat kuat membekas hingga 20 tahun ke depan. Tidak lama berada di Wenzhou, mereka pun pindah ke kota Hefei di provinsi Anhui. Di sini, dengan menggunakan nama samaran sebagai Chen, Rongji yang akan kembali mencari mangsa, bekerja sebagai penerima tamu di sebuah klub bernama Sanjiu. Mereka pun menyewa sebuah rumah dan membuat kandang besi berukuran besar yang akan digunakan untuk mengurung para korban. Pada sang pengrajin, mereka pun mengaku jika kandang tersebut untuk anjing-anjing mereka. Beberapa waktu kemudian, dengan dandanan cantik menggoda serta rayuan maut Pulau Kelapa, Rongji berhasil menggait seorang bos besar bernama Yin. Setelah masuk ke rumah sewaan Rongji, saat pintu baru saja ditutup, wanita yang tadinya semanis madu tiba-tiba berubah sikap seperti iblis yang berasal dari kerak neraka. Dengan kasar dia mendorong Yin yang segera diikat oleh Ziying dan dimasukkan ke dalam kandang. Tidak lama setelahnya, Ziying memanggil seorang tukang kayu bernama Zoming dengan alasan meminta pria itu untuk memperbaiki pintu rumah sewaan tersebut. Zongming yang dengan senang hati karena mendapat pekerjaan dengan segera mendatangi rumah tersebut. Namun sesampainya di dalam rumah, dia justru dibawa ke depan kandang dan ditikam belasan kali hingga tewas tepat di hadapan Yin. Mereka sengaja membunuh Zongming dengan tujuan untuk menakut-nakuti Ying yang dengan terpaksa memberitahukan alamat rumahnya, dan melalui telepon, pria itu menghubungi istrinya, meminta untuk menyiapkan uang dan mengatakan jika besok pagi akan ada seseorang yang menjemputnya. Sebelum pergi, Ziying berpesan pada Rongji, jika seandainya dia tidak kembali sebelum jam 12 siang, dia meminta Rongji untuk membunuh Yin dan segera melarikan diri karena kemungkinan saat itu dia telah ketahuan atau bahkan telah ditangkap. Ketika mendatangi istri Yin, wanita itu mengaku jika di rumahnya tidak ada uang tunai dan meminta waktu untuk menarik uang dari bank yang diizinkan oleh Ziying. Pada awalnya Nyonya Yin berhasil membawa sejumlah uang, namun dia mengatakan jika di rekeningnya tidak bisa melakukan penarikan dalam jumlah yang banyak di waktu bersamaan dan harus menunggu selang 30 menit sebelum melakukan penarikan berikutnya. Karena tidak punya pilihan, Ziying pun terpaksa harus menunggu. Namun dia tidak tahu jika kesempatan tersebut digunakan oleh Nyonya Yin untuk menelpon bosnya di kantor yang kemudian melaporkan hal ini pada polisi. Dengan senjata lengkap, polisi berhasil mengepung rumah tersebut dan menembak paha kanan Ziying. Mengetahui jika tidak bisa kabur lagi, pria itu pada akhirnya menyerah dan mengakui kejahatannya. Namun sayangnya, dia tetap menolak untuk memberitahu di mana keberadaan Yin dan Rongji. 7 hari kemudian, Yin baru ditemukan oleh pemilik rumah sewaan yang mencium aroma busuk dari rumah tersebut. Saat masuk ke dalam, mereka melihat Yin berada dalam sangkar baja, sedangkan jasad Zongming ditemukan telah membeku di dalam freezer. Dalam proses pengadilan yang tidak terlalu lama, di tahun yang sama Ziying pun dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan 7 orang korban. Namun sebelum eksekusi dilakukan, dia sempat mengatakan bahwa merasa lega karena Rongji sang kekasih telah berhasil lolos. Sebagai penjahat ulung, Rongji yang kabur segera membuang identitas curiannya. Namun yang tidak diduga oleh kepolisian bahwa saat itu dia kembali menggunakan identitas aslinya yang tentunya memiliki citra baik, sehingga polisi tidak bisa menemukannya. Dan selama 20 tahun ke depan, wanita itu menjadi buronan yang paling dicari di daratan Tiongkok. Dengan identitas tersebut, dia pun berhasil mendapat pekerjaan. Dan agar tidak dicurigai, wanita itu berusaha menghindari masalah dengan orang-orang. Dengan wajah cantik serta sikap yang ramah, Rongji bekerja di sebuah klub dan memiliki nama panggung sebagai Shirley. Perlahan karirnya mulai meningkat dan dia menjadi promotor minuman keras di klub tersebut. Dia bahkan selalu menempati urutan pertama dalam penjualan minuman, sehingga mendapat medali emas sebagai seller terbaik. Selama bekerja di sana,
ada banyak pria terutama para ayah gula yang mengejar-ngejarnya. Namun karena dia berwajah awet muda, walaupun telah memasuki usia kepala 4, tetapi Rongji selalu mengaku masih berusia 30 tahun. Bagi rekan-rekannya, Rongji dikenal sebagai wanita lembut serta cerdas. Dia bahkan mengambil les piano dan menari, serta memiliki hewan peliharaan 2 ekor anjing dan seekor anak kucing. Seiring perkembangan zaman dengan teknologi yang semakin maju, kepolisian telah memiliki teknologi pendeteksi wajah yang pertama kali dikembangkan di negara itu. Sehingga pada November 2019, polisi menggunakan teknologi tersebut untuk melakukan pencarian Rongji dan menemukan seseorang yang cocok dengan deskripsi pemetaan wajah di salah satu mal yang berada di Fujian, Xiamen. Beberapa detektif berhasil menangkap Rongji di tengah keramaian mal ketika wanita itu sedang berbelanja. Namun saat itu, dia tidak mengakui identitas aslinya dan justru mengaku bernama Shirley yang berasal dari Anhui. Setelah dilakukan tes DNA, Rongji yang tidak bisa mengelak lagi tetap bersikeras mengaku tidak bersalah, dan penangkapan ini membuat netizen menghujatnya sebagai wanita iblis. Namun kekasihnya saat itu, sebut saja bernama Dodo, yang sangat mencintai wanita itu, tidak peduli tentang pendapat orang-orang. Dia bahkan rela bangkrut demi membayar pengacara dan rutin mengunjungi Rongji di penjara. Dalam persidangan awal pada Desember 2020, Rongji mengaku tidak bersalah atas tuduhan penculikan, perampokan, dan pembunuhan. Hal ini membuat keluarga korban sangat marah dan menuntut Rongji untuk dihukum seberat-beratnya. Pada persidangan lanjutan yang dilakukan setahun setelahnya, abang Rongji yang bernama Seng Chao bermaksud untuk menemukan bukti baru demi membantu keluarga korban. Namun sayangnya, dia tidak berhasil dan meminta maaf pada keluarga Siong. Sidang tersebut juga dihadiri oleh istri Zoming si tukang kayu yang datang jauh-jauh dari Hefei ke Nanchang untuk menuntut keadilan. Menurutnya, dia dan Zoming memiliki 3 anak yang berusia di bawah 8 tahun. Zoming yang saat kejadian berusia 31 tahun merupakan satu-satunya tulang punggung bagi keluarga mereka. Dan setelah kematian suaminya, istri Zoming pun bekerja sebagai petugas kebersihan untuk menghidupi ketiga anaknya. Sejak kematian sang suami, ibu mertuanya selalu menangisi sang putra sambil berharap agar Rongji segera ditangkap. Namun yang paling menyedihkan, di saat Rongji telah tertangkap, ibu Zoming telah meninggal sejak 4 tahun sebelumnya. Pada sidang terakhir di tanggal 9 September 2021, Rongji pun divonis hukuman mati dan selama menunggu eksekusi dilaksanakan, hak politiknya dicabut dan semua harta pribadinya disita oleh negara. Setahun setelahnya, Rongji mengajukan banding dengan berbagai alasan, termasuk melakukan kejahatan karena takut dan berada di bawah ancaman Ziying. Pria itu juga mengancam akan membunuh semua anggota keluarga Rongji jika dia tidak mau menuruti kemauannya. Selain ancaman tersebut, Rongji juga mengaku sering mendapatkan KDRT yang setelah diperiksa, tidak satupun di tubuhnya ditemukan bekas luka, yang artinya wanita itu tentu saja mengarang indah demi mendapatkan keringanan hukuman. Dan pada akhirnya, setelah semua usaha yang sia-sia, pengadilan tidak merubah keputusannya. Rongji tetap akan dieksekusi pada jadwal yang belum ditentukan. Setelah kejadian tersebut, banyak yang berteori jika kemungkinan Rongji lah yang sebenarnya menjadi dalang dalam kasus tersebut. Dia tentu saja menyalahkan Ziying karena orang yang telah mati tentunya tidak bisa membela diri sendiri. Dan seandainya jikalau Ziying masih hidup, pria bucin itu pastinya tetap akan membela Rongji dan mengorbankan diri sendiri demi sepotong cinta basi. Tidak satupun dari orang-orang yang percaya atas pengakuan Rongji yang mengatakan jika dia juga telah menjadi sandera bagi Ziying. Karena selama 4 tahun bersama, wanita itu tidak pernah dikurung dan bebas berkeliaran kemanapun dia ingin pergi. Namun satu-satunya yang paling masuk akal, bahwa Rongji dan Ziying sama-sama memiliki sifat psikopat dan suka mendapatkan uang secara instan, sehingga mereka pun bersekongkol untuk merampok. Kisah Rongji mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang pasti dalam hidup ini.
Dan seperti yang terjadi pada Rongji, gadis yang dulunya dikira akan memiliki masa depan cerah justru berakhir di balik tembok penjara yang kusam dan juga dingin. 爷，什么事情你可以讲，什么事情可以解决这个事情，你别这样子说话啊！按着下去。我跟你讲，我认为你也不会杀的，为什么？因为你没必要嘛。我不会杀。我说你没有必要去，没有必要去冒这个险，你冒这个险有什么意思呢？你有什么事情可以讲啊，我们可以谈啊。你跟他到只想到人。真会说话的，放心的话，你拉一点工。听到了没有？把枪接出来好不好？我晓得。在瞬间中就会成为现实的。大概，阿兄，注意收拾，来，Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.